luar biasa hari ini. Karena hari ini sudah berkumpul hampir 500 orang ya. Mitra Keling. Oh yes, Keling. Oke, Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita berbahagia sekali. Kesehatan bukanlah segala-galanya. Tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya. Yang tidak kalah penting adalah bahwa sehat itu memang mahal, betul enggak? Tetapi kalau sakit lebih mahal lagi. Nah, pada hari ini kita lebih beruntung lagi. Kenapa? Pada session sekarang ini akan disampaikan suatu informasi tentang konsep kesehatan dari perusahaan yang luar biasa, yaitu PT Keling Internasional. Di mana PT Keling Internasional ini sudah berdiri 4 tahun yang lalu dan sekarang sudah menyebar luas di Nusantara, bahkan di 50 negara. Tetapi yang lebih beruntung lagi, konsep kesehatan hari ini dan produk-produknya akan disampaikan orang yang luar biasa. Ya, beliau berpengalaman luas di bidang farmasi. Dan beliau adalah pembicara nasional PT Keling Internasional, dan bahkan ya beliau adalah mencapai peringkat tertinggi di PT Keling Internasional. Mari kita sambut Senior Con Ambassador Bapak Santoso Nyotokusumo. Tepuk tangan dulu untuk MC kita, Bapak Adi Makbul, Diamond Manager. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mencoba untuk menjelaskan kepada Anda daripada konsep kesehatan Keling, yaitu dengan cleansing, balancing, activating. Banyak orang tidak menyangka bahwa kehidupan kita ini sangat menyulitkan. Kenapa? Karena pada dasarnya orang lebih baik mengobati daripada mencegah. Loh, kenapa kok saya lakukan ini? Karena kita tidak sadar bahwa apa yang kita konsumsi selama ini, selama berhari-hari, apakah sudah pasti menyehatkan? Apakah sudah pasti menyehatkan? Belum tentu. Kenapa? Adanya radikal bebas yang menghantui kita di dunia ini dengan kemajuan teknologi yang luar biasa. Ini yang tidak diimbangi daripada kehidupan kita. Apalagi status sosial kita, kalau ekonomi kita juga mulai menurun, ini membahayakan juga. Makanya kadangkala kita tidak sadar. Yang kita makan sehari-hari, contoh ibu-ibu. Ibu-ibu kalau mau beli sayuran mau yang mulus-mulus atau yang bolong-bolong? Mulus. Kenapa? Karena ibu sayang terhadap keluarga, ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk keluarga. Tapi Anda tidak sadar bahwa petani sekarang juga pinter. Setiap sayuran yang bolong-bolong pasti dihindari. Betul? Ibu lihat bolong-bolong Anda, mulus berapa Pak? Nah, mulai. Kenapa? Karena ulat saja dia tidak mau. Tapi kenapa kita mau yang mulus? Paham? Karena petani memberikan pestisida. Padahal kita butuh enggak pestisida? Ada yang bilang butuh, tak kirim nanti di rumah ya. Awas nggak dimakan pestisidanya. Kita enggak butuh pestisida. Tapi kita konsumsi secara tidak sadar. Apakah Anda yakin bahwa di warung, di restoran yang kita konsumsi, bahwa sayuran tersebut akan dicuci dengan baik? Belum tentu. Bahkan ibu sendiri nyuci juga nggak bener. Ngambil baskom, diopyo-opyo. Kenapa ngirit air? Giliran diangkat lagi, pestisidanya ikut lagi ke sayuran tadi. Akhirnya Anda konsumsi, sehari-hari dikonsumsi. Akhirnya dia terjadi penumpukan di dalam pembuluh darah kita. Itulah yang dikatakan arteriosklerosis itu tadi. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya penyumbatan. Lusan cara yang benar gimana? Buka kerannya, alurkan kangkungnya di bawah air. Suwirin satu persatu. Jadi masak kangkung mulai jam 10 sampai 5 sore. Itu cuma nyuci kangkung dok sampai jam 5 sore. Bapak pulang, ada apa ini? Nggak usah masak katanya. Loh, serba salah hidup ini. Kenapa? Karena kita kadangkala tidak sadari. Nah, ini satu gejala. Itu baru satu pestisida saya bicara. Belum toksin-toksin lain, racun-racun lain yang sekarang ini kita konsumsi. Bahkan bukan konsumsi toh. Handphone Anda anggap cukup baik. Barang eksklusif katanya. Anda pakai, dia terjadi radiasi di otak kita. Sama saja dia sudah memasukkan toksin di dalam otak kita.
Makanya banyak orang yang hang sekarang ini. Gara-gara handphone. Bonus nggak naik-naik. Itu gara-gara handphone. Ya. Oke. Nah kemudian apa lagi? Ibu masak nggak pakai micin enak enggak, Bu? Nggak enak. Padahal micin buat siapa? Buat siapa ini? Lidah. Tubuh kita butuh enggak? Lo kalau butuh tak jejelin micin nanti. Nggak butuh, lidah saja, penyedap saja. Nah, micin dibuat dari bahan apa? Sebagian besarnya. Unsur kimia. Menumpuk di dalam tubuh kita. Akhirnya semua apa yang kita makan mengakumulasi masuk ke dalam pembuluh darah kita. Kita tidak sadari. Bisa dia gadis. Waduh, satu kampung rebutan itu. Cantik dia. Tapi sudah punya anak, kok wis tuwek katanya. Baru satu anaknya sudah kelihatan tua. Kenapa? Karena pola hidupnya yang dia tidak lakukan dengan benar. Loh, kalau kita mikirin seperti itu, stres nggak hidup ini? Mau makan, dicium dulu bau micin enggak ini? Mau makan, ada jatah ngawetnya enggak? Kan sulit kita. Ya, apalagi kalau kita melihat masakan yang kasat mata, wah nikmatnya bukan main. Nggak tahu racunnya luar biasa di sana. Ini yang sangat membahayakan dalam kehidupan kita. Bahkan banyak orang sayang mobilnya daripada tubuhnya, betul enggak? Anda punya mobil, setiap berapa ribu kilo diganti olinya? 5.000 kilo diganti, betul ya? Yang punya motor tiap berapa ribu diganti? 2.000 ya? Berani enggak? Oh, motor saya nanti 10.000 saja olinya saya ganti. Berani enggak? Enggak berani. Kenapa? Nanti rusak, San. Kalau rusak biayanya besar. Loh, motor dengan tubuh Anda ini mahal mana? Mahal tubuh kita. Kenapa? Karena harga tubuh kita tidak ada. Loh, kenapa kita tidak lakukan pembersihan? Saya bukan tidak mau, tapi saya tidak tahu. Oh, betul kalau gitu. Makanya hari ini Anda mengetahui tentang konsep kesehatan yang sebentar saya sampaikan. Inilah awal untuk Anda mengetahui agar Anda melakukan cleansing ini bukan hanya sebatas hari ini saja. Lakukan nanti 3-4 bulan kembali. Yaitu melakukan cleansing bagaikan motor maupun mobil tadi. Paham Bapak Ibu ya? Untuk apa? Untuk pembersihan. Jadi kalau orang cantik bukan hanya di dalam. Bukan hanya di luar tok. Wah mukanya cantik, bengesan. Hatinya busuknya nggak karuan. Nah kalau udah kayak gitu kan ngeri. Tapi ini jangankan hatinya. Bahkan sampai ususnya, sampai ke pencernaannya juga bersih semuanya. Baik. Konsep kesehatan. Cleansing adalah membersihkan toksin yang telah menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun. Banyak orang tidak sadari bahwa apa yang dia konsumsi sehari-hari, maka itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Makanya awal daripada penyakit datangnya dari mana? Dari makanan masuk ke perut. Nah ini. Perut kita inilah sumber daripada penyakit. Makanya kalau kita tidak melakukan pembersihan, ini sangat membahayakan. Apalagi kalau Bapak Ibu tahu bahwa kalau Anda makan buah-buahan dan sayur-sayuran, 24 jam akan dikeluarkan atau diekskresikan. Tapi kalau Bapak Ibu makan daging-dagingan, lemak, keju, belum tentu 24 jam dikeluarkan. Bahkan ada ibu yang bangganya dia mengatakan, San, saya seminggu 2 kali loh. Oh medite ibu itu. Ternyata dia bukan pelit. Tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengeluarkannya. Bahkan terjadi sembelit dan memaksakan untuk dikeluarkan. Akhirnya ambayenlah keluar. Ini. Makanya Anda beruntung di Keling ini. Karena kita dibelajarkan untuk memperbaiki bukan hanya setakat di luar saja. Tapi sampai ke dalam usus kita dibersihkan. Dampaknya apa? Kalau dalam bersih, otomatis luarnya juga akan terbantu untuk menjadi lebih baik. Cleansing, membersihkan toksin yang telah menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun. Makanya Bapak Ibu, di saat Anda mengenal seseorang yang belum mengenal Keling, lakukan kepada orang itu untuk cleansing. Pak, saya stroke. Otak saya juga rusak selnya.
Nah terus gimana? Jangan kesegi dulu, tapi lakukan cleansing. Saya ketemu orang cleansing semua. Jadi jangan buru-buru. Banyak orang gak sabar untuk menyenangkan hati orang itu. Berikan produknya sesuai dengan yang sakitnya. Kenapa? Karena dalam usus Anda, dinding usus Anda, ini adanya pengendapan sisa makanan yang mengerak ini tadi. Nah kalau sudah terjadi itu, apa yang terjadi? Nah saya tunjukkan Anda seperti apa usus kita. Nah usus kita itu panjangnya adalah 6,5 kali tubuh kita. Ya, antara 8 sampai 9 meter. Anda bayangkan, rongga usus kita seperti ini. Kecil, hanya sekuplek ini. Ini yang membahayakan. Kenapa? Nah bahkan Anda lihat, usus kita ini, kalau dibelah dalamnya, dia terjadi adanya cekokan ini. Yaitu lengkungan-lengkungan dalam, itu adalah yang berpotensi untuk terjadinya pengendapan tadi. Makanya kenapa Pak, saya ini minum obat dengan dosis tinggi, tapi ternyata hasilnya tidak maksimal dengan tubuh saya. Kenapa? Karena nutrisi atau obat yang kita konsumsi tadi tidak diserap secara maksimal. Makanya nanti Bapak Ibu di saat Anda sudah memahami tentang cleansing ini, kita memberikan dosis obat tersebut juga tidak perlu dengan tinggi. Kenapa? Karena penyerapannya secara maksimal. Bahkan kalau Bapak Ibu tahu bahwa dalam satu rumah tangga, dan ini keluarga orang kaya, tapi usianya ada yang 60 tahun, 70 tahun. Nah yang seperti itu lakukan cleansing dulu. Kenapa? Karena kerak tadi yang ada penumpukan di dalam usus kita ini, apa dampaknya? Penyerapannya nggak maksimal. Otomatis nutrisi yang diserap juga tidak maksimal. Karena nutrisi yang diserap tidak maksimal, disampaikannya sampai ke akar rambut juga minimal. Apa dampaknya? Loh kok rontok? Loh kok botak? Kenapa? Karena kerak-kerak yang ada di dinding usus tadi, itulah yang membebani. Dampak akhirnya apa? Tahu-tahu si ibu ini, dia mulai lelah. Ah wajar, saya umur 45 tahun. Jadi kalau saya jam 7 mengantuk itu biasa. Udah tua. Nggak taunya tetangganya nenek-nenek 80 tahun. Jam 12 malam masih belum bisa tidur. Dia mikirin tuh nenek, gimana caranya saya biar jadi permaisuri lagi katanya. Makanya nggak tidur-tidur dia kan. Nah ternyata kondisi tubuh tadi juga yang mengakibatkan. Kenapa? Karena penyerapan nutrisinya tidak maksimal. Makanya banyak orang kaya makanannya cukup bergizi, tapi belum tentu di saat dia dites gizinya ternyata dia kurang gizi. Jadi bukan karena makanannya, karena penyerapan dari usus tidak maksimal itu tadi. Anda perhatikan di sini, bentuk usus kita yang normal tuh seperti ini sebetulnya. Ini loh normal, ya. Tapi karena adanya kotoran yang mengendap di dinding usus tadi, akibatnya usus kita mulai menurun. Nah, kayak gini nih. Makanya kalau udah kayak gitu, aduh, pagi-pagi baru makan sedikit aja udah nggak enak. Udah pengen ke belakang lagi. Baru minum sedikit sudah nggak enak semuanya. Kenapa? Karena usus kita tidak benar. Nah, kemudian ada yang mengecil. Nah ini. Kalau mengecil, kenapa mengecil? Lengket ini loh. Kotorannya hitam begini. Makanya di saat seperti ini, waduh, ini input sama output sama. Tahu ya? Jadi yang dimakan keluar juga. Akhirnya apa? Banyak masalah dalam tubuhnya. Ya. Nah kemudian ini pembesaran. Nah, kalau pembesaran seperti ini ngeri. Kenapa? Ada presentasi lagi duduk, tahu-tahu dia ngeluarkan angin sepoi-sepoi. Pes gitu. Akhirnya mengganggu lingkungan, ya. Ini, makanya kalau terjadi seperti ini, nah benarkan. Apalagi adanya pengecilan sampai 2 kali seperti ini. Kenapa ini terjadi? Karena pola makan yang tidak sesuai dengan aturannya. Makanya masing-masing orang berbeda bagaimana background daripada keluarganya. Apa yang dia konsumsi, ini yang sangat membahayakan untuk tubuh kita.
Dan nggak kaget kalau sekarang ini orang stroke nggak nunggu 70 tahun. Betul? Jadi kita yang memahami ini, lakukan dari lingkungan kita. Nah kalau Anda mempunyai kepribadian, mempunyai pengetahuan seperti tadi, berbicara kepada segmen manapun juga. Dari segmen bawah, menengah, sampai ke atas orang kaya pun. Akhirnya apa? Orang semuanya akan mendengarkan kita. Nah cleansing, kalau membersihkan toksin tadi yang telah menumpuk di dalam tubuh selama bertahun-tahun sudah kita bersihkan, maka usus kita nanti akan bersih dan penyerapannya akan maksimal. Kalau awalnya di usus sudah bersih, bahkan ada produk kita bukan hanya di usus toh, sampai ke pembuluh darah pun juga akan dibersihkan. Bahkan pembuluh darah otak kita. Kalau sudah cleansing, sudah bersih, untuk mereproduksi daripada sel darah merah kita, dan mereproduksi daripada sel tubuh kita, maka dia membutuhkan nutrisi tadi. Makanya nutrisi inilah yang akan membalancing, yaitu mensuplai nutrisi yang seimbang ke dalam tubuh kita. Anggota terkecil dalam tubuh kita adalah sel. Kumpulan daripada sel adalah jaringan. Kasih panah, sel, jaringan. Kumpulan dari jaringan adalah organ. Dan kumpulan organ adalah tubuh. Nah, susunan inilah tadi yang kita harus pahami. Bahwa yang terkecil adalah sel tubuh kita. Makanya produk-produk Keling nanti bukan menanggulangi daripada tubuh kita. Tapi awalnya produk Keling ini karena dia sebagai food supplement, yaitu makanan tambahan yang akan membantu untuk regenerasi sel di dalam tubuh kita. Ini dasarnya dulu. Ya. Jadi kalau Anda memahami produk Keling ini bahwa dia mampu untuk meregenerasi sel di dalam tubuh kita, satu dengan yang lain akan bersinergi untuk membantu menyempurnakan daripada sel tubuh kita. Nah, itu awalnya. Makanya proses balancing ini sangat berpengaruh nanti. Bahkan yang ketiga, nah baru di sini. Di saat dia telah di-cleansing, dibersihkan, dan diberikan nutrisi, sambil dia juga diberikan untuk otaknya, yaitu menggunakan segi misalnya. Yaitu activating, mengaktifkan sel tubuh untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi di dalam tubuh kita. Makanya selalu banyak orang di saat bercerita, dia tidak menanyakan, Anda sekarang ini statusnya sudah ganti menjadi apa tadi? Konsultan kesehatan. Makanya di saat Anda memanage satu orang, jangan Anda langsung memutuskan segi, memutuskan blackjack misalnya. Tapi tanyakan dulu polanya, apa kesulitannya, apa kekurangannya, apa kelemahan dalam tubuhnya. Itu dulu. Supaya Anda menganalisa. Setelah Anda menganalisa nanti, baru Anda putuskan dia harus menggunakan apa. Nah, proses ketiga hal inilah kalau Anda lakukan, maka penyempurnaan di dalam tubuh kita. Bahkan bukan hanya sampai ke dalam, bahkan muka kita dan kekuatan untuk keharmonisan rumah tangga juga akan terjadi. Anda lihat di sini 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia. Nah, ini adalah 6 faktor yang mempengaruhi Anda bahwa Anda bisa konstan bahwa kesehatan tubuh Anda baik atau tidak. Kalau ini tidak bisa Anda jaga, sulit. Contoh, udara. Anda yakin bahwa udara di Indonesia ini cukup bersih? Tidak. Tapi bagaimana caranya? Masa saya keluar dari rumah pakai cerobong begini? Nanti dipikir kayak orang astronot nanti ya. Sulit. Air. Apakah Anda yakin bahwa air yang kita konsumsi pasti baik? Apalagi kandungan merkuri yang cukup tinggi. Bahkan tingkat polusinya sekarang yang luar biasa. Bayangkan, banyak orang autis sekarang, anak autis. Loh, orang tuanya nggak autis, kenapa anaknya autis? Ternyata lingkungannya tidak benar. Bahwa lingkungan daripada orang tuanya itu berpolutan. Mungkin tinggalnya di daerah yang berpolusi, sehingga kandungan merkuri yang banyak. Atau juga, dia juga mengkonsumsi daripada air dan makanan yang banyak mengandung merkuri tadi. Makanya banyak sekarang autism ini. Ya. Nah, makanya nanti segi dengan kinotakara, bahkan spirulina. Itu juga membantu nanti. Baik, saya lanjut. Nah, dari 6 faktor ini sulit nggak untuk kita berikan kesempurnaan kepada tubuh kita? Sulit ya?
Apalagi inilah wujud manusia Indonesia. Anda paham tapi Anda tidak melakukan. Betul tidak? Nah ini manusia, dia tahu tapi tidak melakukan. Makanya banyak orang mengatakan, San, saya pakai produk Keling, 3 bulan pertama saya pakai, tubuh saya semakin sehat, semakin segar. Betul. Terus apa yang Anda lakukan setelah sehat? Tetap San, makan saya ya rendang-rendangan, minyak-minyakan. Terus hidupnya ya olahraga nggak pernah, air ya apa adanya, udara ya berpolusi. Akhirnya apa? Saat dia sudah segar, dia merasa tidak membutuhkan produk Keling. Di-stoplah produk Keling semuanya. Di bulan kedua, mulai terjadi penurunan dan kelemahan dalam fisiknya. Akhirnya apa yang dia katakan? Oh, berarti produk Keling ini ketagihan. Betul enggak? Kan ada yang bilang gitu. Produk Keling ini bukan ketagihan, tapi memang benar tubuh kita membutuhkan. Kenapa? Karena 6 faktor ini Anda tidak lakukan perubahan. Jadi kalau Anda tidak merubah daripada 6 faktor ini, jangan mengharapkan Anda memberhentikan produk Keling tadi, bahwa Anda akan menjadi sehat kembali. Bohong. Tapi bersihkan, lakukan. Ya. Kalau itu Anda lakukan lagi, perlahan-lahan Anda berhentikan. Pada dasarnya, hidup kita tidak membutuhkan produk-produk Keling ini sebetulnya. Kenapa? Kalau Anda lakukan 4 sehat, 5 sempurna tadi. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan memulai produk yang pertama, yaitu dengan pola cleansing. Ini yang sangat membantu. Dan inilah awal keyakinan saya join dengan Keling, bahwa produk inilah yang meyakinkan saya. Makanya proses untuk menjadi kesuksesan tadi, lakukan dan gunakan. Nah, Kinotakara, ini adalah produk yang pertama kita. Kinotakara mempunyai kekuatan yang luar biasa, yang mampu merubah seseorang dari negatif kepada Keling menjadi positif. Kenapa? Karena Kinotakara mempunyai kekuatan produk yang luar biasa. Nah, Kinotakara ditemukan oleh Dr. Kawase. Ya. Jadi kalau Anda lihat bahwa selama 26 tahun Dr. Kawase menemukan Kinotakara ini. Ya. Di mana Dr. Kawase itu berasal dari Jepang. Dan Kinotakara adalah asalnya dari Jepang. Makanya Bapak Ibu sekalian, di saat Anda menggunakan Koyo ini, Anda rasakan. Ya. Bahkan Kinotakara juga ditambahkan lagi dengan ion negatif. Ya. Nah Bapak Ibu fahami bahwa di dalam Kinotakara itu ditambahkan oleh batu tormalin. Nah batu tormalin ini akan memancarkan ion negatif tadi. Ya. Makanya tubuh kita terdiri dari 2 ion. Adalah ion positif dan ion negatif. Ya. Nah di saat Anda terlalu capek, Anda kurang tidur, Anda mungkin bekerja keras, maka ion negatif tadi akan dikeluarkan dengan sendirinya. Maka sisa ion positif. Ion positif tadi akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Nah daya tahan tubuh kita tadilah yang menurun. Dampaknya apa? Maka Anda akan kena batuk dan pilek. Itu tahap awalnya. Makanya kalau Anda gunakan Kinotakara, ion negatif tadi ini akan ditembakkan ke dalam tubuh. Dan jangan kaget, di saat besok pagi kita bangun, dampaknya apa? Tubuh kita ini akan segar sekali. Ya. Nggak berasa. Apalagi adanya cuka kayu ini tadi. Di mana cuka kayu ini diambil dari pohon oak atau pohon sakura. Dimasukkan getahnya ini, pohon sakura, dimasukkan ke dalam Kinotakara. Fungsinya apa? Dia mampu menyerap toksin atau racun yang di dalam tubuh kita yang tidak bisa dikeluarkan. Nah itulah dampak daripada cuka kayu yang menghisap racun tadi. Nah kita lihat di sini dari mana datangnya toksin. Nah kalau Anda melihat di sini, makanan cepat saji, berlemak, zat pengawet, perasa, pewarna, terus keluarkan aja. Obat-obatan, radiasi, alat elektronik, ya, televisi, handphone, bahkan polusi pabrik dan merokok. Inilah sumber toksin kita. Makanya di saat Bapak Ibu nanti Anda berkomunitas dengan apa yang ada di sini tadi, maka kita membutuhkan produk-produk Keling ini tadi. Nah, di saat Anda nanti menggunakan Kinotakara, hanya di telapak kaki kita. Kenapa telapak kaki kita? Karena telapak kaki kita mempunyai 60 titik acupressure-nya. Ya.
Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini 60 titik. Ya. Makanya orang kalau refleksi di mana? Telapak kaki ya, diuncak situ. Ya. Nah, itu karena refleksi dari seluruh tubuh. Makanya Bapak Ibu kalau Anda mengenal seseorang dan dia kena stroke, awalnya gunakan Kinotakara dulu. Kenapa? Karena Kinotakara ini membantu untuk merelaksasi kekakuan-kekakuannya yang pertama. Yang kedua, menyedot toksin sehingga sirkulasi darah akan lancar. Yang ketiga, menembakkan ion negatif tadi agar si yang stroke tadi mempunyai semangat untuk dia mau melakukan latihan tadi. Orang stroke itu biasanya dia sudah males, lemah. Kenapa? Karena dampak kejiwaannya ini. Makanya tolong kepada Bapak Ibu nanti merekrut seseorang. Bukan hanya Anda menjual produk saja, tapi Anda juga bantu untuk meningkatkan daripada percaya di dirinya. Berikan spirit untuk menaikkan mentalnya. Nah, kalau ini terjadi, percaya dirinya naik, bahkan dia mau melakukan produk Keling ini dengan rutin. Apa tadi? Rutin. Maka lihat perkembangan dampak dari produk ini tadi yang digunakan. Akhirnya tubuhnya juga jauh lebih segar dan jauh lebih baik lagi. Faham Bapak Ibu ya? Baik. Nah, lihat di sini. Membantu meringankan rasa sakit pada rematik, artritis. Artritis tahu ya? Gout. Ya. Asam urat ya. Nah, kemudian bengkak. Nah, bengkak ini Kinotakara juga bagus. Makanya kalau Anda pergi keluar kota, santai sepatunya dilepas. Tahu-tahu sampai Kerawang mau pakai sepatu lagi. Loh, kok enggak muat? Nah, berarti penyumbatan sudah terjadi di pembuluh darah kaki kita. Nah, kemudian apa? Nyeri lutut, nyeri tulang belakang, nyeri pinggang, keletihan, melegakan otot-otot. Membantu memperlancar sirkulasi darah. Ini adalah gambar telapak kaki kita. Makanya Anda pelajari ini. Kalau dia sudah di kamar tidur, dia tidak bisa bangun. Dan dia berbicara, San, saya sakit kepala saya. San, saya lemah. Kalau sudah seperti itu, tempelkan saja langsung di permukaan atas. Ya, jadi ini pangkal jari ini. Tempelkan langsung di sini. Kenapa? Anda perhatikan di sini bahwa atas ini adalah ulu hati kita sampai kepala. Nah, kontrol manusia di mana? Di otak, betul ya? Jadi kalau atasnya enteng, loh, kok enteng ya? Waduh, Ki Kinotakara memang luar biasa. Akhirnya dia bercerita. Makanya orang saya lihat, dia sudah parah, saya taruh di atas dulu. Sudah enakan, baru lari ke tengah. Dan kalau bermasalah, dari ulu hati sampai daerah kelamin, perut, taruh di tengah. Ini. Ya. Dan kalau bermasalah daerah kelamin, misalnya terjadi kanker rahim, tumor rahim, kista misalnya, atau juga terjadi ambeien, ya, taruh di tumit. Paham ya? Nah, terus kalau ada yang kencing manis, ini pankreas yang kuning, ya, makanya di saat Anda ini telapak kaki naikkan sedikit koyoknya. Anehnya apa? Besok pagi Anda bangun buang ke ubin, semut datang. Kalau enggak percaya buang aja ke ubin di luar sana. Semut ngerobong nanti. Ya, ini kekuatan Kinotakara tadi. Anda perhatikan di sini. Loh, mutlak Anda kenal seseorang dan dia bermasalah, mutlak harus dipasangkan di telapak kaki. Karena awal dia cukup kotor, harus di cleansing dulu. Tapi San, kasihan ibu itu, dia badannya besar dan lututnya sakit karena terjadi osteoartritis misalnya. Kalau sudah itu terjadi, tambahkan juga selain telapak kaki, juga tambahkan di tempat yang sakit. Loh, dia kena kanker payudara, tambahkan juga di daerah payudaranya yang terjadi benjolan. Paham? Tapi mutlak dilakukan di telapak kaki. Anehnya apa? Anda migrain kepala, jangan dipasang di kepala. Rontok rambut nanti dijuabut gini brodol nanti ya. Cukup telapak kaki. Paham ya? Tapi nggak tahan sakitnya lututnya, tambahkan di lutut. Nah, ini yang membantu, ya, baik. Nah, lihat yang kedua. Nah, kalau sudah seperti ini, tahu-tahu dia mengeluarkan cairan seperti ini. Bahkan yang ketiga Anda perhatikan.
Nah, lihat yang ketiga. Sekali lagi Pak Roy. Lihat. Nah, waduh kalau sudah seperti ini ringan kaki kita. Enak nggak kalau sudah terjadi seperti itu? Enteng. Ini ada yang menyatakan, loh Pak, berapa lama saya harus gunakan Kino Takara? Yang pertama, catat. Yang pertama, tergantung dengan berat badannya. Yang pertama. Yang kedua, tergantung dengan usianya. Yang ketiga, tergantung dengan penyakitnya. Paham? Jadi ketiga faktor ini. Kalau usianya tua, sakitnya ada, gemuk lagi, berarti dia harus maksimal ya. Nah, perhatikan di sini Mr. B before fasting. Jadi awalnya darahnya dicek adalah seperti ini bentuknya Mr. B. Mr. A lebih kabur lagi. Lihat nih. 1 minggu kemudian, Mr. B sudah agak bersih. Tapi Mr. A 2 minggu masih bebayang. Lihat ya, berarti apa? Satu orang dengan yang lain berbeda, nggak bisa disamakan. Ya mungkin antara bisa 2 box, bisa 3 box, bahkan bisa 4 sampai 5 box. Paham ya? Nah, ini poinnya. Dan tolong di saat Anda menggunakan Kino Takara, lakukan secara berketerusan di malam hari. Terus sampai warnanya berubah. Dia lebih bersih dan cairannya berkurang dan minyaknya tidak terlalu banyak dan badannya lebih ringan dan terusin sendiri. Ya, dan terus sama ya. Itu. Paham maksudnya? Jadi kalau sudah seperti itu badan ringan, berhentikan. Nah, sudah berhenti toh? Terus kapan lagi Pak saya pakai? Jadi kapan lagi? 1 minggu sekali Anda pakai. Atau Anda kontrol. Di saat tubuh kita sudah mulai lemah. Di saat makanan kita sudah banyak mengandung lemak-lemakan. Dan banyaknya toksin. Gunakan malam harinya. Anda rasakan. Tapi kalau Anda maintain setiap 1 minggu 1 kali, lihat, berketerusan tubuh kita tidak pernah lemah. Ya, akhirnya disitulah kita menikmati hidup itu. Banyak orang banyak uang tapi tidak menikmati hidup. Kenapa? Mau goyang sedikit nggak enak badan. Mau goyang gini sakit semua. Betul? Nah, tapi kalau di cleansing tadi dengan Kino Takara, luar biasa. Produk yang berikutnya adalah Redens. Ya, jadi Anda perhatikan di sini, Redens. Riden ini mempunyai kekuatan sebagai cleansing juga. Jadi sekarang ini saya mau bicara cleansing semuanya. Cleansing itu terdiri dari apa saja? Riden dibuat dari herbal. Ya. Jadi kalau Anda melihat bahwa Riden ini mempunyai bahan dari herbal. Makanya Bapak Ibu kalau minum Riden jangan takut. Karena unsur kimianya hampir dikatakan tidak ada. Nah kemudian kita lihat ada 4 fungsi Riden. Yang pertama, ya fungsi Riden. Yang pertama, dia sebagai pembersih darah. Makanya kepada orang yang pertama kenal, arahkan untuk dia mengkonsumsi Riden dengan Kino Takara. Awalnya, makanya di saat minum Riden jangan kaget. Tahu-tahu buang air besar Anda di hari kedua, hari ketiga, itu akan 3 sampai 4 kali sehari. Makanya jangan kaget di saat minum Riden. Tahu-tahu buang air besar Anda bagaikan knalpot. Angin-angin di badan Anda dikeluarkan. Daya detoksifikasi. Bahwa Riden dapat meningkatkan daya detoksifikasi secara alami. Yaitu melalui saluran pernafasan trakea, kelenjar limfa, kelenjar pelus, saluran kencing dan saluran pembuangan lainnya. Nah makanya Bapak Ibu rasakan. Nanti di saat Anda minum Riden baru 1 box saja, Bapak Ibu rasakan. Tahu-tahu nafas kita jadi segar. Terus apa? Pagi-pagi Ibu jangan sikat gigi. Ya, panggil Bapak. Pak, sini. Ada apa? Hah, gitu. Ada apa Mama? Hahaha. Wangi enggak? Lihat. Bapak malamnya pasti nyariin, "Mah, mana yang wanginya itu tadi?" Nah, ya. Tidak bau mulut kita, baru 1 box. Apalagi 2 box. Makanya kepada Anda yang usianya 30 tahun ke atas, konsumsilah 2 box. Berapa kali Anda konsumsi? Pagi, malam, pagi,
malam, pagi, malam. Jadi sehari berapa bungkus? 2, ya. Jadi 2 bungkus. Dan 2 box itu 10 hari. Riden melancarkan aliran darah. Nah, makanya kalau terjadi viskositas atau kekentalan di dalam darah, awalnya dengan Riden saja nanti tertolong. Kenapa? Karena toksin-toksin nanti akan dibantu dikeluarkan. Sehingga sirkulasi darah juga akan terjadi. Nah, baru nanti tambahkan dengan produk kita yang lain. Seperti omega squat, seperti gamat, ya. Sebentar saya akan bahas itu. Nah, kemudian apa? Meningkatkan daya metabolisme organ bagian dalam. Dan juga meningkatkan penyerapan nutrisi. Meningkatkan daya detoksifikasi. Ya. Dan juga mengembangkan kandungan cairan tubuh. Nah, ini aneh ya. Kalau Anda normal minum Riden, buang-buang air besarnya akan 3-4 kali. Tapi kalau Anda buang-buang air besar, minumin Riden, mampet. Paham ya? Jadi terbalik. Jadi kalau Anda buang-buang air besar, minumin Riden. 1 bungkus. Gak mempan 1 bungkus lagi. Mampet dia. Ya. Nah itu. Kemudian menyeimbangkan kandungan cairan tubuh, menguatkan fungsi badan dan melambatkan proses penuaan melalui antioksidan. Ya. Berikutnya Pak Roy. Nah ini. Ini loh kotoran ini yang ada di usus kita. Ya. Dan Anda perhatikan ini adalah potensi untuk terjadinya pengendapan. Ya. Ini terjadi pengendapan. Ini. Tapi lihat setelah minum Riden, mulus ya. Bersih. Jadi bukan mukanya tok yang bersih, dalam-dalamnya bersih. Waduh, itu yang dikatakan inner beauty. Beauty ya. Itu baik. Berikutnya. Ya, ini tadi yang saya ungkapkan ya. Bahwa bentuk usus kita yang normal seperti ini. Tapi kenapa terjadi penurunan dan sebagainya? Apa yang ditanggulangi oleh Riden? Di saat Anda punya masalah dengan hati Anda, bukan karena cinta. Perhatikan ya. Karena liver. Kalau Anda liver, berikan Riden ini. Sangat menolong. Awalnya cleansing dulu dengan Riden. Yang kedua, indigestion problem. Yaitu masalah ada di pencernaan. Ya, jadi lambung Anda. Nah kemudian nafas dan badan bau. Kasih Riden. Kemudian cirit-birit atau buang-buang air. Ya, pigmentasi kulit. Nah, kemarin saya di Nganjuk, ada seorang bapak di mana tangannya sudah putih semua. Ininya mulai putih. Terus hidungnya ini putih. Ya. Jadi pigmentasi, jadi kayak albino, tahu ya? Akhirnya apa? Diminumin Riden. Pertama, pagi, malam, terus 1 bungkus 1 hari. Tahu-tahu apa? Sekarang yang di pundaknya sini udah mulai hitam, tinggal sedikit-sedikit. Terus yang di tangannya ini sudah mulai tumbuh hitam, coklat gini. Nah tangannya yang lain yang putih itu udah mulai agak coklat-coklat tua. Ya, paham ya? Nah ini kekuatan, makanya kalau pigmentasi berikan Riden. Kemudian lanjutkan minum klorofil. Sehari berapa seloki? 6 seloki. Berapa? 6 seloki. Ya, jadi itu. Nanti cepat sekali untuk perubahannya. Ya, diatur aja Bu ya. Baik. Nah, kemudian pucat. Nah, kalau ada yang muka pucat, berikan Riden. Ya. Nah, bukan itu saja. Ada yang jerawat. Ada nggak yang jerawat aja? Sampai nggak cukup mukanya. Nah, kalau sudah gitu berikan Riden. Nanti lihat ya, yang jerawat sampai merah-merah, luka gitu ya. Kasih Riden, nggak lama lagi udah mulai mengering. Ya. Apalagi masalah usus. Kekurangan nutrisi. Nah ini yang saya katakan tadi. Banyak orang kaya, makanannya bergizi, tapi dia kurang nutrisi. Kenapa? Karena ususnya tadi kotor. Makanya minum Riden, kerak-kerak yang ada di dinding usus ini nanti akan dikeluarkan. Nah, dampaknya apa? Tubuh tambah segar, kesehatan jadi nambah ya. Nah kemudian kekurangan selera makan. Jadi Riden akan menormalkan nanti. Dan juga kulit yang sensitif ya, kalau terjadi alergi aja terus dan sebagainya. Nah kemudian ulcer mulut. Tahu ulcer mulut ya? Ini sariawan. Ya itu tandanya ususnya nggak benar. Ada yang mulutnya bau katanya sariawan, panas dalam di perut. Itu bukan panas dalam, kotor itu loh kayak yang tadi itu. Ya, sama aja kalau Anda sikat gigi di tempat wastafel, di bawahnya ini langsung got. Tahu-tahu air gotnya melimpah, baunya nyampe gak? Oh bau got, betul ya? Nah sama, itu Anda goyangkan gini,
kotoran dalam keluar. Ya. Nah kemudian apa lagi? Sakit kepala, migrain aja. Itu salah satunya adalah di perutnya nggak bener. Ya. Kemudian kebotakan rambut. Nah ini tadi. Ada nggak yang rontok? Ya. Tapi jangan dari kecil ininya udah mentolos gini. Udah mengkilap. Giliran ketemu Riden katanya. Itu biar satu becak juga nggak tumbuh lagi ya. Memang asalnya botak itu sudah ya. Jadi maksudnya rambutnya rontok-rontok, paham ya? Terus ada bulu-bulu halus. Nah kayak gitu bisa diklinsingkan dengan Riden ya. Makanya Riden sangat membantu sekali. Nah kemudian keletihan. Makanya kalau Anda ketemu bapak-bapak atau ibu-ibu yang lemah, berikan Riden. Paham Bapak Ibu? Tapi tolong perhatikan, kepada orang tua yang sulit untuk ke belakang, jangan diberikan Riden dulu. Paham? Tapi Riden ini untuk siapa? Untuk orang yang mampu pergi ke belakang, ya. Kenapa? Kalau enggak nanti dia buang air besarnya di situ, repot, kasihan yang sehat nanti ya. Jadi yang agak sehatan, walaupun dia kena stroke tapi mampu ke belakang, berikan, nggak apa-apa, ya. Dan Bapak Ibu jangan takut, walaupun tadi 3-4 kali buang air besarnya, kontrolnya masih ada. Banyak orang bilang begini, lah saya minum Riden nanti saya nggak bisa kerja dong. Nggak apa-apa. Di saat Anda kan harus minum banyak tuh. Minum Riden harus minum banyak, yaitu antara berapa? 10 sampai 12 gelas sehari. Paham ya? Jadi minum terus. Nah setelah minum agak kenyang, maka pengen ke belakang. Jadi bukan pas minum Riden, keluar sendiri gini. Nggak mungkin, nggak usah takut ya, kontrolnya masih ada. Pas makan kenyang, pengen ke belakang ya. Makanya rasakan, di saat Anda nanti merasakan bisa cerita nanti ya. Karena Anda menggunakan produk, itu adalah sebagian besar daripada kekuatan Anda belajar. Paham ya? Tapi kalau Anda baca terus sampai botak sariawan nggak akan inget. Apalagi usia kita udah 40 tahun ke atas, mikirin beras, mikirin macam-macam ya. Sulit, tapi Anda minum sambil membaca, nanti lihat pinter kita. Ya. Nah kalau Anda kurang minum, dampaknya ini, nanti kepanasan badan, kembung perut, cirit-birit ya. Jadi kalau cirit-birit ini, nah jadi kalau Anda minum banyak, aman ya. Bagaikan Anda nguras kamar mandi, harus pakai air yang banyak. Makanya ada yang bilang, Pak, saya minum Riden kok kembung. Iya, minumnya kurang. Pak, kok bibir saya agak pecah-pecah. Iya, minumnya kurang. Paham ya? Jadi minum Riden harus banyak air. Nah, kalau banyak air akan aman. Ya, nah ini Anda perhatikan ya, 10 sampai 12 gelas lebih baik, lebih bagus. Ya, jangan takut. Lanjutkan. Baik. Nah, itu tadi adalah cleansing yang awal, yaitu lakukan dengan Riden dan dari luar lakukan dengan Kinotara. Ya. Jadi kalau dua itu Anda lakukan, lihat, kesegaran tubuh sudah mulai tampak. Khususnya kepada orang yang bermasalah, migrain, stroke, asam urat, sampai pincang-pincang begini ya. Itu kasihin Riden dulu. Ya. Nah ini akan menolong sekali. Baik. Berikutnya, klorofil. Klorofilnya adalah produk cleansing juga. Tapi karena dia mengandung nutrisi, maka dia juga dikatakan sebagai balancing. Paham ya? Jadi itu. Ya. Jadi sebagai cleansing dan balancing. Nah, saya tunjukkan di sini. Apakah nilai pH di dalam badan Anda? Anda tahu pH ya? Tubuh kita itu ada 2 pH. pH asam dan pH basa, paham ya? Nah, kalau Anda terlalu banyak makan daging-dagingan, ya, dan Anda kurang tidur, dampaknya apa? pH asam akan naik. Maka Anda akan asam urat. Tapi kalau Anda banyak makan buah-buahan sayuran dan banyak olahraga, pH basa dan pH asam akan balance. Tapi gimana? Susah. Makanya anak saya dulu, waktu dia umur dari lahir sampai 1 tahun, waduh mamanya rajin bikinin makanan. Bubur di blender, dikasih sayuran, dikasih ati, dikasih ceker ayam. Betul ya?
Betul. Akhirnya lihat anak kita dari kecil sampai 1 tahun. Gampang sakit nggak? Jarang ya? Jarang. Kenapa? Orang tuanya perhatian. Giliran si anak sudah mulai jalan, lari-lari sono sini. Mama nggak mau. Ecap. Apa tadi? Oh tahu ya? Dia maunya nasi sama kecap. Kuat tok. Apa dampaknya si anak? Nutrisinya kurang. Nah kalau sudah nutrisinya kurang, apa dampaknya? Akhirnya si anak tadi kasih ciki 1 butir saja dia sudah sakit tenggorokan. Dia kena angin sedikit saja sudah meriang. Dan dia kena hujan sedikit saja sudah batuk pilek. Kenapa? Karena nutrisinya kurang. Makanya di saat awal Anda nanti mengenal Keling dengan klorofil dan spirulina untuk anak kita, oh top. Akhirnya batuk, pilek, berhenti total. Ya, makanya anak saya sekarang sudah sehat. Biasanya, tiap minggu ke dokter. Ya, nah itu dampak daripada nutrisinya kurang sebetulnya. Baik, berikutnya, Anda perhatikan di sini bahwa klorofil ini dibuat dari pohon alfalfa. Pohon alfalfa ini tingginya hanya 1 meter lebih, 1 meter 20 cm. Tapi akarnya masuk ke dalam 30 sampai 40, nggak tahu ngapain tuh akar. Nggak taunya dia nyari kandungan air yang banyak mengandung mineral tadi. Makanya alfalfa ini dikatakan bapak segala tumbuhan. Bahwa klorofil kita ini bukan segala klorofil. Tapi karena Keling klorofilnya laku keras, sekarang di pasaran banyak niru klorofil, betul? Tapi khasiatnya beda. Apalagi klorofil kita ini diberikan UIA. UIA itu Universe Induced Energy tadi. Di mana UIA tadi ada 4 faktor yang diberikan. Jadi dia memberikan energi juga. Dia sebagai transformasi. Makanya dosnya jangan kaget. Di saat dos ini jangan dibuang bekasnya, paham ya? Jadi dos ini dibuka, klorofilnya taruh di kulkas, kemudian, nah ini dibuka taruh begini. Terus apa? Taruh di kulkas. Lihat nanti, bau-bau daging, bau-bau ikan hilang semua. Paham ya? Jangan dibuang. Ini di Banjarmasin dijual 5.000 dosnya doang. Betul? Makanya banyak ibu-ibu pakai ini di kulkasnya, nggak pakai pewangi kulkas lagi. Tahu-tahu ada ibu-ibu yang pelit. Jadi setiap beli klorofil dimasukin di kulkas. Ntar dosnya, akhirnya 1 kulkas dos semua, ya pantas nggak bau. Lawang dosnya masuk semua. Jadi tolong ibu, di saat dosnya masuk, yang lama dibuang 1 aja cukup. Ya. Nah ini membantu sekali. Kalau nggak percaya rokok masukkan di sini. Yang filter. 15 menit kemudian Anda hisap. Ampar. Ya. Nah di sini, ini kekuatan daripada UIA tadi, Universe Induced Energy tadi. Ya, bahkan nanti ada demonya. Sebentar lagi kita akan demokan. Bapak Ibu sudah pernah lihat Superman datang ke Mangga 2? Belum pernah. Mau lihat Superman datang ke Mangga 2? Oke, nanti saya datangkan ya. Nah, saya hitung 3 kali, Anda angkat bersama. 1, 2, 3. Ini niat gak sih ngangkatnya ini? Ntar dulu saya mau tanya, kenapa gak keangkat kok sampai songgel-songgel gitu? Hah? Berat. Loh, 85 kilo gak berat itu dari mana? Ya memang berat. Oke, ya minumin dulu klorofilnya biar Anda merasakan. Klorofil ini rasanya tawar ya, nggak ada rasa. Makanya kalau Anda di rumah mau pakai es jeruk, ya ditambah jeruk, tambahin rasa jeruk. Pakai leci, rasa leci, ya. Pakai garam, rasa garam. Betul? Loh nggak percaya ini? Ini, loh kok minum sendiri tuh loh? Pak sini, biar enteng. Bapak Ibu sudah tahu cara minumnya? Belum ya? Nah jadi gini, diminum Pak ini. Nah caranya sudah minum tadi?
Oke, caranya ini 1 gelas air tambahkan 1 seloki. 1 seloki itu sama dengan 1 sendok makan, sama dengan 1 kilo sayuran. Nah kemudian apa? Anda nggak usah diaduk nggak apa-apa. Terus apa? Dia minum. Caranya pegang erat-erat gelasnya, tempelkan di bibir dan diminum pelan-pelan ini. Nah kurang lebih 10-15 menit lagi nanti maju ke depan ya. Anda tes tadi kekuatannya, kan Anda merasakan keringanan dan keberatannya. Tapi setelah minum nanti Anda rasakan ya. Tetap keangkat, tadi juga keangkat itu tadi sebetulnya. Karena beratnya kurang, kalau 95 mungkin agak lumayan atau 100 lebih. Ya baik. Nah jadi itu tadi adalah daripada alfalfa tadi. Nah Bapak Ibu lihat di sini bahwa alfalfa ini dikatakan Bapak segala tumbuhan. Bahwa dia mempunyai kandungan daripada mineralnya yang cukup tinggi. Makanya klorofil kita ini bukan segala klorofil jati hijau daun. Paham ya? Nah kita lihat di sini. Nah ternyata Dr. Alexis di tahun 1912 dia menyatakan bahwa pentingnya untuk membuang racun tadi. Makanya Bapak Ibu kalau tidak mengakukan detoksifikasi, sedangkan tahun 12 saja Dr. Alexis sudah menyatakan pentingnya membuang racun. Nah kemudian apa lagi? Tahun 1915 Dr. Richard W. menemukan struktur kimia daripada klorofil. Dan tahun 1930 Dr. Hans Fischer dia menemukan struktur kimia daripada hemoglobin, yaitu sel darah merah kita. Ternyata apa dampaknya? Seperti ini. Ternyata klorofil dan sel darah merah kita adalah sama. Jadi kita kurang darah minum klorofil. Nah ini kekuatannya ya. Baik, kita lihat berikutnya. Makanya Anda jangan kaget kalau Anda nanti kena pisau ya. Anda kena pisau, tahu-tahu diolesin klorofil, nggak lama kemudian dia mengering. Kenapa? Karena senyawa kimianya sah. Jadi dia untuk menyatukannya cepat sekali. Bahkan nanti di saat kalau darah itu mengalir, kasihin klorofil. Dia membantu untuk memampetkan itu tadi. Ya, baik. Nah kemudian kita lihat lagi. 3 manfaat klorofil. Yang pertama, membersihkan, membantu detoksifikasi dan mengurangi racun dalam tubuh. Loh Pak, apa bedanya klorofil dengan riden? Betul ya? Sama. Apa? Sama. Tapi riden bekerja 5 kali lebih besar dibandingkan klorofil. Makanya kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang parah sakitnya, rayu dia sedikit supaya dia membeli riden. Kenapa? Supaya prosesnya cepat. 5 hari saja 1 box. Nah 1 botol 1 box riden sama dengan 5 botol klorofil. Nah 1 botol 1 box riden sama dengan 5 botol klorofil. Makanya kalau pakai riden dulu cepat pemulihannya. Akhirnya si bapak ibu tadi akan lebih percaya sama kita. Oh iya loh, hari ketiga saya buang-buang air besar. Pakai koyo, oh iya hitam, dosa saya banyak. Nah jadi mulai percaya dia. Di situ nanti dia akan mau membeli produk-produk kita lainnya. Ya, dan dampak daripada itu saja sudah ringan. Nah baik. Nah yang kedua, dia melancarkan menyeimbangkan sistem hormonal. Buat ibu-ibu yang datang bulannya ngawur. Bahkan ada yang sembelit, dilep, sakit. Nggak sama bulannya, tanggalnya. Klorofil aja minumin rutin. Lancar. Makanya buat anak remaja kita, dampak daripada hormonal kita kalau tidak normal apa? Dampaknya kalau nggak normal apa? Migrain, pusing, jerawatan, betul? Tapi konsumsi dengan klorofil tadi nanti akan menstabilkan daripada hormonal kita, ya baik. Nah kemudian memberikan nutrisi, meningkatkan pemasukan nutrisi dalam darah untuk menaikkan oksigen level dan pada sel darah merah tadi. Makanya kepada ibu-ibu nanti di saat Anda menggunakan klorofil, tahu-tahu apa? Kesegaran tubuh kita akan nikmat sekali, ya, nggak gampang lelah. Tapi ada yang memperparah, Pak. Kalau malam hari saya minum nanti saya nggak tidur dong. Klorofil ini fleksibel, Anda buat melek, buat tidur. Loh enak tak?
Jadi kalau Anda nggak tidur tuh bukan klorofilnya, mikirin utang. Sopo sih katanya diutangi ini, kok angel kayaknya ya. Jadi bukan klorofilnya. Baik. Nah ternyata 1 sendok klorofil sama dengan 1 kilo sayuran. Makanya anak Anda kalau tidak suka makan sayuran, belikan klorofil. Akhirnya apa? Buang air besarnya tidak sembelit lagi. Dan di situ dia akan lancar. Akhirnya si anak pun terjadi sirkulasi di antara perut dan kotorannya tadi. Ya. Nah, ini klorofil sangat membantu. Klorofil juga mengandung fiber, yaitu serat. Nah, serat itu ada 2. Ada serat kasar dan serat halus. Nah, klorofil di dalam kategori serat halus. Itu sangat dibutuhkan oleh usus kita untuk melakukan pembersihan tadi itu. Ya. Baik. Nah, berikutnya. Nah, ternyata efek penggunaan klorofil seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat di sini. Yang pertama, menghambat pertumbuhan bakteri. Yang kedua, memperbaiki kesehatan mulut juga. Ya. Makanya kalau nanti pakai klorofil, rasakan kesegaran itu terjadi dalam tubuh kita. Yang ketiga, meningkatkan fungsi jantung. Jadi kepada yang sakit jantung, berikan klorofil. Tapi awalnya lakukan pembersihan dengan Ridens tadi. Ya. Banyak orang mikir, berapa 1 box Ridens? 270, mikir 3 hari. Tapi Anda ke rumah sakit, ke mana beli obat sudah tahunan nggak mikir. Loh, buktinya sembuh enggak? Kalau sembuh enggak apa-apa, paham ya maksud saya ya. Nah, coba mencari alternatif ini. Nah, nanti dirasakan dengan produk-produk Keling, dia membantu sekali untuk tubuh kita ya. Nah, itu kekuatannya. Nah, bahkan berikutnya, mengurangi bau badan, keseimbangan asam dan basa, meningkatkan sel darah merah kita. Makanya yang kurang darah tadi dengan klorofil cukup. Terus meningkatkan, memperbaiki kondisi anemi, ya, jadi kurang darah. Kemudian meringankan masalah asma. Ada yang asma, ya, tapi awalnya lakukan cleansing dengan Ridens dulu, ya. Baik. Nah, kemudian di sini meningkatkan juga mengurangi peradangan. Nah, kalau Anda sakit tenggorokan dan sebagainya, klorofil sangat membantu tadi. Nah, berikutnya juga memperbaiki fungsi liver, ya. Bahkan di tahun 2003 akhir, waktu itu dikeluarkan di koran Kompas yang mengeluarkan profesor siapa? Clippingnya ada di Mbak Fatma ya. Dia menyatakan bahwa klorofil bukan hanya membantu, tapi dia juga mencegah dan menyembuhkan kanker. Baik. Nah, kemudian apa lagi? Membantu masalah insomnia, meringankan rasa nyeri. Nah, makanya buat ibu-ibu yang mau sholat ditekuk sakit, minumin klorofil sama pakai kino takara. Makanya buat bapak ibu nanti, kalau join di Keling jangan mikirin sendiri. Ingat orang tua, orang lain lagi. Wah, medit ini jualan toai. Orang tua dulu. Lah gimana rezeki Anda mau digerojok? Meditnya kayak gitu. Coba bayangin. Gara-gara Anda nggak ngasih orang tua, dia mau sholat sakit, betul ya? Mau tahajud sakit, akhirnya nggak sempet tahajud, betul loh? Akhirnya nggak sempet doain kan? Lah gimana rezekinya digerojok? Coba kasih kino, belikan Ridens, sudah, berikan klorofil, spirulina sama propolis, atau tambahkan gamat nanti. Lihat nanti, nekuk enak. Akhirnya tiap jam 12 malam dia melakukan dan sholatnya bukan 5 kali tapi 7 kali. Boleh enggak? Ditambah tahajud sama wirid loh. Betul ya? Akhirnya karena doanya kusuk, kaki nekuk nggak sakit. 3 jam nggak sakit saya. Berkati anak saya ya Allah. Supaya dia lebih kaya dan lebih memperhatikan saya. Nah. Lah ini mau nekuk kaki sakit. Kapan sembayangnya? Makanya melarat aja. Paham ya? Jangan medit-medit dengan orang tua. Pertama kali saya kenal Keling, saya tidak memikirkan orang lain. Tapi saya katakan, produk ini cocok buat saya, cocok buat orang tua saya, cocok buat mertua dan tante saya. Akhirnya saya berikan. Setelah saya berikan, hari ketiga keempat dia mengatakan, San, kaki mami kok enteng sekali katanya. Badan ringan. Kaki kebas-kebas yang kebal tadi, kesemutan juga berkurang.
Dari situlah mulai proses keyakinan saya timbul. Setelah terjadi keyakinan tadi, saya jalankan bisnis Keling ini tanpa saya menoleh dan menengok ke belakang. Nah, ternyata di sini juga menormalkan suhu badan. Bahkan dia memperkuat sistem kekebalan tubuh, jadi meningkatkan daya tahan tubuh kita. Karena tubuh kita ini lemah, karena toksin terus dimakan. Kemudian meningkatkan metabolisme, membantu fungsi kelenjar tiroid. Ya, jadi kalau ada kelenjar gondok, itu juga tertolong. Nah, kemudian untuk mengurangi risiko bronkitis, yaitu paru-paru basah. Ya, dan meningkatkan fungsi paru-paru, mempercepat penyembuhan luka. Makanya Bapak Ibu nanti kalau kena pisau, ya, itu nggak usah pakai antiseptik lain, berikan klorofil. Cari tisu, kasih klorofil, nggak usah air, tempelkan. Setiap 3 jam langsung kasihkan dulu, lebih sering dulu hari pertama kedua supaya tidak terjadi infeksi. Besok lusa lihat, Anda buka, Anda pencet, dia sudah mulai mengering. Ini kekuatan klorofil tadi. Bahkan bukan itu saja, saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa pil juga mampu untuk orang yang seperti ini. Ya, ini kena kencang manis.